Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian tafsir surat Al-Maidah pagi ini insyaallah memasuki pembahasan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima naqdihim, maka disebabkan karena mereka membatalkan perjanjian. Ya. Jadi ba di sini namanya harfu jar sababiyah, ma di sini namanya mazaidah. Makanya ba menjarkan naqdi padahal ada jarak yaitu ma. Karena ma ini mazaidah sehingga adanya dianggap tidak ada. Fabima naqdihim mitsaqahum, disebabkan karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 12 kemarin janji mereka agar mereka bersama 12 pemimpin menaklukkan kawasan Ariha. Nah, tapi mereka melanggar perjanjian. Lantas apa hukuman untuk mereka atas pelanggaran mereka terhadap perjanjian? Kata Syekh Sa'di rahimahullah, dalam ayat ini Allah tegaskan 4 hukuman atas kejahatan mereka melanggar perjanjian. Hukuman yang pertama, la'annahum, kami melaknat mereka. Hukuman yang kedua, waja'alna qulubahum qasiyah, kami menjadikan hati-hati mereka menjadi keras. Hukuman yang ketiga, yuharrifuna al-kalima am mawadhihi, mereka menukar-nukar kalimat-kalimat kitab suci dari tempat yang sesungguhnya. Ini hukumannya, bahwa mereka tidak memiliki rasa takut sehingga sejumlah ayat-ayat dalam kitab suci mereka rubah-rubah. Itu hukuman ternyata. Itu hukuman yang ketiga. Kemudian hukuman yang keempat, wa nasu hazzam mimma dzukkiru bihi, mereka lupa bagian mereka dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka dengannya. Maksudnya mereka lupa terhadap Taurat. Lupa dalam pengertian mengabaikan dan meninggalkan. Sebab kalau seorang lupa sesuatu berarti dia meninggalkannya. Mereka lupa Taurat berarti mereka meninggalkan Taurat. Meninggalkannya secara ilmu dan meninggalkannya pula secara amal. Ini hukuman yang keempat. Hukuman yang kelima, ya berarti ada 5 hukuman. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum, dan engkau akan senantiasa menyaksikan pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil. Ini hukuman yang kelima, bahwa Allah membuat mereka manusia-manusia pengkhianat. Jadi ada 5 hukuman kalau begitu ya. Hukuman pertama, mereka dilaknat. Hukuman yang kedua, hati mereka dikeraskan oleh Allah. Hukuman yang ketiga, mereka menukar dan membolak-balik isi kitab suci. Itu hukuman. Hukuman yang keempat adalah mereka meninggalkan kitab suci mereka. Hukuman yang kelima,
Allah mengutuk mereka, maka mereka dan keturunan-keturunan mereka memiliki mental khianat yang sangat kuat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka dan biarkan. Sebenarnya dalam bahasa Arab, afa dan safaha artinya sama-sama maaf. Aku maafkan kamu, afautu anka. Atau misalnya safahtu anka. Jadi afa dan safaha artinya sama-sama memaafkan. Bedanya safaha lebih kuat daripada afa. Karena afa memaafkan dengan perbuatan. Kalau safaha memaafkan dengan ucapan. Maksudnya apa? Afa adalah memaafkan dengan perbuatan. Dalam arti kata tidak melakukan pembalasan apa-apa. Anda ditampar dan Anda tidak mau membalas dengan perbuatan, ini namanya afa. Tidak melakukan pembalasan atas sebuah kejahatan. Nah, kalau safaha memaafkan dalam arti tidak mencela, tidak menggunjing. Seorang misalnya menampar Anda, pertama Anda tidak membalas, itu namanya afa. Yang kedua, bahkan Anda pun tidak mencelanya secara lisan. Nah, itu namanya safaha. Kalau begitu, mana yang lebih tinggi antara afa dengan safaha? Safaha. Karena safaha memaafkan dengan lisan. Dalam arti kata, lisan tidak digunakan menggunjing dan mencela walau kita mendapatkan perlakuan jahat dari orang lain. Kesimpulan, seseorang yang memaafkan dengan safaha pasti memaafkan dengan afa. Tapi tidak setiap orang yang memaafkan dengan afa berarti memaafkan secara safaha. Maka Allah berfirman kepada Nabi SAW, fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan biarkan mereka. Maksudnya maafkan mereka dengan perbuatanmu tanpa membalas, dan maafkan mereka dengan lisanmu tanpa caci maki. Itu maksudnya. Nah, ulama-ulama kita beda pendapat siapa orang-orang Yahudi yang diperintahkan oleh Allah dimaafkan. Karena di sini ada dua jenis Yahudi ya. Coba perhatikan bagian akhir, wala tazaru tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Engkau akan senantiasa melihat pengkhianatan mereka kecuali segelintir kecil. Segelintir kecil ini mereka beriman. Nah, berarti ada dua Yahudi. Mayoritas Yahudi hidup dengan pengkhianatan terhadap umat Islam. Lalu sebagian kecil Yahudi mereka tidak berkhianat karena mereka telah beriman. Lalu Allah berfirman, maafkan mereka dengan perbuatan dan ucapan. Siapa yang dimaafkan? Sekelompok kecil yang telah beriman ataukah Yahudi secara umum? Menurut antum yang mana? Nah ya, kalau yang dimaafkan adalah sekelompok kecil, tentu tidak ada makna dari maaf kita ya, karena mereka sudah masuk Islam. Mereka juga tidak berkhianat. Jadi tidak ada arti maaf untuk mereka karena mereka persis seperti kita sudah. Kalau begitu, maaf yang dianjurkan dalam ayat ini bukanlah terhadap sekelompok kecil tersebut, tetapi terhadap mayoritas Yahudi yang tetap melakukan pengkhianatan. Ya, maka kita diperintahkan oleh Allah memaafkan mereka. Ayat ini yang pernah menjadi polemik di awal tahun 90-an di kalangan ulama-ulama internasional menyikapi tawaran perjanjian damai oleh orang-orang Israel. Haruskah umat Islam menerima tawaran damai itu atau diabaikan dan terus melakukan perlawanan? Maksudnya adalah umat Islam Palestina dan orang-orang Israel Yahudi. Apakah umat Islam Palestina harus menerima perjanjian damai ataukah mereka terus melakukan perlawanan? Nah, ini pernah menjadi polemik ijtihadiyah di kalangan para ulama-ulama. Ya. Misalnya Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan perjanjian damai mereka dusta. Itu cuma siasat
mereka hanya menipu dengan itu semua. Menerima siasat mereka itu berarti kebodohan. Jadi kita nggak boleh terima, kita lawan terus. Ya tentu kalau kita memahami kasus ini dengan emosi kita, dengan perasaan kita, tentunya pendapat ini pas itu ya. Tetapi ulama-ulama yang lain seperti Syekh bin Baz mengatakan bahwa masalah ini kita kembalikan saja kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan 4 atau 5 hukuman terhadap Yahudi. Mereka dilaknat, mereka terus hati mereka keras. Yang ketiga, mereka juga memalsukan kitab suci, mereka meninggalkan kitab, mereka berkhianat. Setelah Allah membeberkan 4 hukuman atas kejahatan mereka, ini yang 4 ini adalah kejahatan sekaligus dari orang-orang Yahudi. Mereka terlaknat, hati mereka keras, mereka akan terus berkhianat. Namun Allah menuntut fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka. Setelah Allah jelaskan mereka pengkhianat, Allah suruh kaum muslimin untuk tetap memaafkan. Maka Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, Al-Quran adalah jalan kita. Kita nggak akan berjalan beda dengan Al-Quran. Oleh sebab itu orang-orang Palestina hendaknya menerima perjanjian damai. Nah kalau antum pilih yang mana kira-kira? Ya? Gimana? Nah baik jemaah sekalian, baik. Allah berfirman fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka dengan perbuatan kalian, wasfah, dan maafkan mereka dengan ucapan-ucapan kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin. Nah, baiklah jemaah sekalian, inilah terjemahan ayat tersebut. Jadi ayat ini berbicara pertama, Allah jelaskan pengkhianatan orang Yahudi. Nomor 1. Nomor 2, Allah jelaskan 5 hukuman atas mereka. Ternyata kejahatan Yahudi yang 5 ini bukan kejahatan yang sifatnya watak, bukan. Misalnya mereka dilaknat, misalnya mereka berhati keras, misalnya mereka pengkhianat. Ini kejahatan mereka. Ternyata kejahatan Yahudi ini tidak semata-mata talenta dan bawaan sifat natural mereka, enggak. Ini bukan semata-mata sifat mereka. Ternyata keempat kejahatan ini adalah hukuman atas mereka. Dan anak enggak habis fikir jamaah sekalian, jika seseorang dihukum dengan kejahatan, apa masih ada hukuman yang lebih besar dari itu? Seorang misalnya dihukum oleh Allah, maka ia terus-menerus minum minuman keras. Allah hukum seseorang dengan membuatnya betah dalam maksiat. Oleh sebab itu, karena Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi mengatakan, ciri yang paling menonjol bahwa seseorang disayangi oleh Allah, alla yakilahullahu ila nafsi. Bahwa Allah tidak membiarkannya sedetik pun, tetapi Allah terus membimbingnya dengan taufik. Dan setiap kali seseorang melakukan maksiat, berarti Allah menolak membimbingnya dengan taufik. Maka Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak mungkin seseorang jatuh berbuat maksiat kecuali karena memang dia hina bagi Allah. Andai kata ia mulia bagi Allah, niscaya Allah akan menjaganya tidak berbuat maksiat. Nah, coba lihat dalam hadis Abu Hurairah, Nabi kita berbicara tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Salah satunya adalah seorang anak muda yang akan memberikan pinjaman uang kepada perempuan sepupunya dengan syarat perempuan itu menyerahkan tubuhnya. Perempuan itu mau melakukan zina. Perempuan yang sudah terdesak oleh kebutuhan, merasa tidak ada kebutuhan kecuali pasrah memenuhi keinginan anak pamannya. Maka perempuan ini rebahan, ya, kamar semua ditutup, suasana zina betul-betul sudah terbentuk. Coba lihat jemaah sekalian, hanya menghitung detik laki-laki ini akan melakukan perbuatan mesum itu, wanita ini mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah.
Ittaqillah, bertakwalah kepada kamu, gak takut sama Allah. Akhirnya anak muda yang sudah mulai akan berbuat kaget, takut, wajahnya langsung pucat, rasa takut menguasai jiwa, dan akhirnya berhenti, nggak jadi melakukan hal itu. Apa yang ini Anda garis bawahi? Jika seseorang demikian berharga bagi Allah, Allah akan melindunginya dari maksiat, walaupun jarak dengan maksiat hanya hitungan detik. Hanya hitungan detik. Ini maksiat demikian dekatnya, pintu ditutup, sudah mulai ditindih. Antum bisa bayangin gak sih? Demikian dekatnya. Tapi sekali lagi saya katakan, jika seseorang demikian berharga bagi Allah, maka Allah akan melindunginya dari maksiat, walaupun sudah demikian dekat dengan maksiat. Oleh sebab itu dengar baik-baik, setiap kali Anda melakukan maksiat berarti Anda hina bagi Allah. Anda enggak berharga bagi Allah. Sebab kalau Anda berharga bagi Allah, Allah enggak akan membiarkan Anda ternoda dengan maksiat itu. Ya, dan subhanallah, ada orang-orang tertentu yang Allah enggak inginkan kebaikan mereka. Ya. Ini luar biasa. Ada orang-orang tertentu kebaikan mereka enggak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang seperti itu. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena kekejian jiwa. Disebabkan karena hati mereka yang sangat buruk. Maka kebaikan lahiriah mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebaikan mereka tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'adzahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin." Andai kata Allah ingin orang-orang munafik ini ikut berjihad, niscaya mereka akan bersiap-siap untuk berjihad. Tapi ayat berikutnya, walakin karihallahum bi'adzahum. Allah enggak suka mereka ikut jihad. Ayat ini luar biasa. Ulama kita mengatakan, ayat ini menunjukkan kebaikan orang-orang munafik tidak diinginkan oleh Allah. Padahal jamaah sekalian, kebaikan paling mahal dari seluruh untaian keimanan adalah jihad. Nabi SAW bersabda, "Wa dhirwatu sanamihil jihad." Ajaran paling tinggi dalam Islam ini jihad. Kebaikan munafik ini kebaikan akan berjihad, namun Allah berfirman, "Walakin karihallahum bi'adzahum fathabbatahum." Allah enggak mau keikutsertaan mereka dalam jihad. Padahal jihad ini kebaikan paling mahal, kebaikan paling tinggi. Namun Allah tidak mau kebaikan tertinggi ini dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, maka ayat ini menunjukkan jemaah sekalian, jika jiwa seseorang kotor dengan kemunafikan, maka perbuatan baik mereka tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kotoran jiwa adalah kekufuran, maka kebaikan mereka lebih tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya katakan, kebaikan orang yang jiwanya penuh munafik, kebaikannya ditolak oleh Allah. Apalagi kebaikan orang yang jiwanya kufur. Antum perlu tahu ini karena sekarang ada kata-kata jahat beredar di lingkungan kita. Pemimpin yang kafir yang adil lebih baik daripada muslim yang zalim. Kayaknya cuma ada dua pilihan, kafir adil, muslim zalim. Kayaknya cuma dua, katakan saja masih ada yang ketiga, muslim adil ya. Satu, nomor dua, seorang muslim sulit mengakui kafir seorang yang adil. Camkan itu baik-baik. Kenapa? Kita memahami keadilan itu dengan definisi yang sangat menyeluruh. Kafir ini kapan dia adil kepada Allah? Ketika dia menolak Allah sebagai Tuhan. Seorang kafir, adilkah dia kepada Allah padahal ia menolak Allah sebagai Tuhan? Adil enggak? Lantas, keadilan apa yang bisa diharapkan dari seorang kafir terhadap manusia? Jika terhadap Allah saja dia tidak adil, kesimpulan tidak ada orang kafir yang adil. Camkan itu baik-baik. Maka ketika ulama kita mendefinisikan adil itu pertama iman. Agar seorang dinamakan adil, pertama iman. Lalu nomor dua, akhlak dan muru'ah.
Antum jangan sampai nggak tahu definisi adil dalam agama ini, supaya antum jangan terjebak dengan definisi adil menurut kaum liberal. Agama ini satu-satunya bagi kita jemaah sekalian. Kita hidup dalam agama ini dan kita akan mati dengan agama ini, maka kita nggak menerima definisi adil kecuali dari agama kita. Ingat baik-baik. Jadi orang yang menolak Allah sebagai Tuhan, haram kita mengakuinya sebagai orang yang adil. Karena yang pertama kali dia zalimi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa kebaikan orang-orang munafik, dia berbuat baik. Ini bukan kampanye, jangan salah ya. Ini bukan kampanye, itu jangan salah. Saya hanya mengkomentari bagian dari persoalan yang memang ada hubungannya dengan akidah kita, itu saja. Saya nggak peduli siapapun jadi presiden, siapapun jadi, kita nggak punya keuntungan dengan itu, nggak punya kepentingan. Cuman setiap persoalan umat yang ada hubungannya dengan akidah, kita wajib menjelaskan itu. Nah baiklah, lalu yang ingin kita jelaskan jamaah sekalian yang saya hormati, bahwa kebaikan orang munafik tidak diinginkan Allah, apalagi kebaikan orang kafir. Dan tadi saya jelaskan, hukuman yang paling besar adalah jika Allah menghukum seseorang dengan maksiat. Karena kadang-kadang orang-orang yang rendah kemampuan memahami agama, orang-orang yang awam, mereka mengatakan, saya nggak merasa dihukum oleh Allah. Saya tadi nggak sholat, transaksi saya pakai riba, bicara saya sering dengan dusta, tapi saya nggak merasa ada hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, coba tanyakan, kamu merasa nggak dihukum oleh Allah? Ya baik. Kamu kalau bicara suka gibah nggak? Suka. Allah biarkan kamu gibah? Iya. Berarti kamu nggak diberi taufik oleh Allah sehingga bicaramu gibah. Baik. Malam kamu punya qiyamul lail nggak? Enggak. Itu juga hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kau banyak baca Al-Quran? Tidak. Jarang baca Quran. Itu juga hukuman dari Allah. Maka Allah menghukum seseorang nggak langsung gunung besar datang, kemudian dia ditimpa mati seketika, ya nggak mesti hukuman, itu hukuman ringan, itu hukuman fisik. Hukuman dahsyat dari Allah adalah hukuman jiwa. Ketika Allah menghukumnya sehingga dia nggak takut bermaksiat, dia nggak malu dengan maksiat, dia nggak tertarik melakukan ketakwaan dan lain-lain, itu hukuman yang luar biasa. Nah baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, jadi pelajaran-pelajaran dalam ayat, pelajaran yang pertama, hukuman atas sebuah kejahatan adalah kejahatan berikutnya. Maka coba lihat dia dalam ayat, fabima naqdihim mitsaqahum, ini kejahatan mereka, bahwa orang-orang Yahudi melanggar perjanjian. Perjanjian, mereka harus membebaskan ariha dari orang-orang yang zalim. Maka diangkat 12 pemimpin, setiap suku satu pemimpin, agar mereka berjihad membebaskan ariha. Ternyata mereka melanggar perjanjian, ini kejahatan. Ketika mereka melakukan kejahatan ini, maka Allah menghukum mereka dengan 5 kejahatan. Allah menghukum mereka dengan laknat, Allah hukum mereka dengan jiwa yang keras dan lain-lain. Maka pelajaran pertama dalam ayat, hukuman sebuah kejahatan adalah kejahatan berikutnya. Hukuman sebuah kejahatan adalah kejahatan berikutnya. Jemaah sekalian, coba dengarkan, dua orang berbicara. Ternyata dalam pembicaraan terjadi kejahatan ghibah. Saya nggak suka dengan si fulan. Awalnya kejahatan ghibah. Selesai berghibah, mereka membenci yang bersangkutan. Kesalahan yang kedua. Setelah mereka membenci, lalu ada keinginan untuk melakukan kejahatan. Coba lihat jemaah sekalian, bahwa hukuman atas satu kejahatan akan muncul kejahatan kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak muda yang nggak ngaji, lihat anak gadis cakep, dilihatin lama-lama. Kalau pertama kali kan dimaafkan ya, ini nggak berlama-lama, ini kejahatan tentunya. Karena dia nggak segera bertaubat, muncul kejahatan kedua. Kapan nih kenalannya? Dia nggak segera berhenti setelah kenalan. Wah ini harus diajak jalan-jalan ini. Sehingga berkembang dan selanjutnya. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan,
kejahatan itu berproses dari satu, terminal 2, terminal 3. Kata Ibnu Qayyim, pertama kejahatan itu adalah khatarat, pikiran. Lalu kemudian dari khatarat lalu muncul menjadi pandangan. Lalu kemudian dari nazarat kalau muncul kemudian lahazat, menciptakan kesempatan-kesempatan maksiat. Nah, jadi ala kulli hal, kejahatan itu akan membuahkan hukuman, dan hukuman terberat, hukuman terburuk atas sebuah kejahatan bahwa seorang melakukan kejahatan berikutnya. Sebaliknya juga begitu ya. Sebaliknya juga begitu. Balasan terbaik atas sebuah kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Ini sama. Balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya, balasan sebuah kejahatan adalah kejahatan berikutnya. Coba dengar, Anda pergi sholat isya ke masjid. Selesai sholat isya, Anda berpikir, saya harus sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah. Padahal kalau sholat isya di rumah jarang-jarang ada ba'diyahnya kan? Gimana, kita mau jujur-jujuran nggak? Udah jangan ada dusta di antara kita ya. Intinya gini, kalau sholat di rumah, sholat isya di rumah biasanya nggak ada ba'diyahnya. Tapi coba lihat ketika sholat kita di masjid, sholat isya, habis sholat isya, biasanya kita nggak mau pulang sholat isya, sholat ba'diyah dulu. Apa itu jemaah sekalian? Balasan atas sebuah kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara ciri-ciri kebaikan telah diterima oleh Allah saat kebaikan itu membuat seseorang melakukan kebaikan kedua. Dan di antara ciri-ciri kejahatan tidak diampuni oleh Allah ketika kejahatan itu melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain. Demikian kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Baik, jadi pelajaran pertama dalam ayat, kejahatan akan membuahkan kejahatan-kejahatan lain. Baik, pelajaran yang kedua, 5 hukuman atas pengkhianatan Yahudi. Nah, 5 hukuman. Hukuman yang pertama, la'annahum. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laknat dalam arti kata apa? Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, la'annahum, kami melaknat mereka dalam pengertian kata beliau, kami jauhkan mereka dari kebenaran. Karena pengertian laknat, at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Laknat berarti seseorang jauh dari kasih sayang Allah. Itulah laknat. Maka orang yang dilaknat Allah berarti jauh dari kasih sayang Allah, berarti jauh dari hidayah, jauh dari kebenaran. Karena Allah menyayangi seseorang tidak hanya dengan dunia, tetapi kasih sayang terbaik Allah jika Allah menyayangi seorang dengan hidayah, jika Allah menyayangi seseorang dengan kebenaran. Maka seseorang akan jauh dari rahmat Allah berarti dia akan jauh dari hidayah dan kebenaran. Ini hukuman pertama bagi orang-orang Yahudi. Mereka terlaknat dalam pengertian mereka dijauhkan dari kebenaran. Nah, kalau seseorang hidup jauh dari kebenaran, Anda bisa bayangkan kehidupan seperti apa itu. Ini hukuman pertama. Lalu hukuman yang kedua jemaah sekalian, waja'alna qulubahum qasiyah. Kami menjadikan jiwa mereka keras. Jiwa yang keras tidak berhenti karena dilarang. Tidak berbuat karena diperintah. Tidak tersentuh dengan nasihat. Ini jiwa yang sangat keras. Nah, karena jemaah sekalian yang saya hormati, hati inilah sahabat kita dalam menjalankan firman Allah. Kekuatan kita menjalankan perintah Allah adalah hati ini. Dari mana kita memperoleh kekuatan menjalankan Al-Quran? Dari hati kita. Kekuatan kita bukan di tubuh yang setiap hari semakin rapuh. Tapi kekuatan kita terletak pada jiwa kita. Dan ingat, jiwa manusia akan kokoh dan kuat sekali apabila jiwa itu lembut. Perhatikan orang-orang preman-preman di sana itu ya.
betapa kokoh tubuh mereka, tapi betapa lemahnya jiwa mereka. Sholat itu nggak pakai tenaga, waktunya pun sebentar. Kok mereka nggak mampu sholat? Di mana kekuatan mereka? Jawabannya jemaah sekalian, kekuatan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala bukan pada tubuh tetapi pada hati. Maka hati yang paling kuat mentaati Allah adalah hati yang paling lembut terhadap perintah-perintah Allah. Maka hati yang lembut adalah hati yang saat diperintah berbuat, saat dilarang berhenti, saat diberi peringatan dia lembut. Itulah hati. Maka orang kadang-kadang jangan berdusta. Ayatnya ada. Enggak juga. Jadi ayat enggak mampu menyadarkan mereka, bukti bahwa hati mereka sangat keras. Dan yang perlu jadi perhatian bahwa ternyata jiwa yang keras itu adalah hukuman dari Allah. Ini tadi nomor 2. Hukuman yang pertama tadi, mereka terlaknat alias jauh dari kebenaran. Berarti jauh dari kebenaran adalah hukuman. Nomor 2, hukuman kedua, hati mereka keras dan membatu. Nah, berarti orang-orang yang berjiwa keras dilarang dengan Al-Quran gak berhenti, diperintahkan dengan Al-Quran gak mau berbuat. Ternyata jiwa yang keras itu adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hukuman yang ketiga, yuharrifunal kalima am mawadhi'ih. Mereka memalsukan dan menyelewengkan kitab suci. Nah, ternyata orang-orang yang punya keberanian menyelewengkan kitab suci, orang-orang seperti ini dihukum dengan dosa itu. Karena antum bisa bayangkan jamaah sekalian, kalau kitab suci sudah diselewengkan oleh seseorang, maka ratusan atau jutaan orang akan tersesat. Ketika jutaan orang tersesat berarti dia akan menanggung kesesatan jutaan orang pula. Maka itu adalah hukuman yang sangat besar. Ya, maka kalau emang harus berbuat dosa, lalu lakukan dosa yang hanya ditanggung dari perbuatan sendiri. Jangan sampai Anda menanggung dosa dari banyak orang. Itu sangat sakit itu. Orang yang berbuat, kita yang menanggung dosa. Tetapi orang-orang Yahudi yang melanggar perjanjian dengan Allah dihukum oleh Allah dengan apa? Mereka punya keberanian memalsukan dan menyelewengkan tafsir kitab suci. Sehingga orang lain tersesat, lalu setiap orang yang tersesat, mereka yang bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, menyelewengkan kitab suci memiliki 2 penafsiran. Yang pertama adalah tahrifut ta'wil dan yang kedua adalah tahrifut tanzil. Penyelewengan pertama adalah menyelewengkan secara redaksional. Redaksinya dirubah-rubah. Salah satu contoh misalnya, orang-orang dari aliran Jahmiyah, mereka mengatakan bahwa Allah tuh nggak punya sifat. Allah nggak punya sifat. Kalau Allah punya sifat berarti Allah sama dengan manusia. Allah mendengar, iya. Manusia mendengar, iya. Atuh sama tuh. Sepanjang kalian mengakui Allah punya sifat, berarti kalian menyamakan Allah dengan manusia. Mereka lupa bahwa sifat Allah dengan sifat manusia beda. Allah dengar, manusia dengar, tetapi itu 2 pendengaran yang berbeda. Intinya mereka menafikan, mengingkari dan membantah sifat Allah. Nah, sekarang coba dengar apa yang mereka lakukan terhadap firman Allah. Wa kallamallahu Musa. Allah bicara dengan Musa. Ternyata ayat ini mereka rubah redaksinya. Wa kallamallahu, mereka rubah menjadi wa kallamallaha. Wa kallamallahu Musa, Allah bicara dengan Musa. Itu kalau harakatnya dhammah. Tapi kalau harakatnya fathah, wa kallamallaha Musa, Musa bicara dengan Allah. Berarti Allah enggak bicara, Musanya yang bicara dengan Allah. Coba lihat, mereka mengubah Al-Quran secara redaksional. Ini namanya tahrifut tanzil.
mengubah Al-Quran secara redaksional. Lalu nomor 2 adalah mengubah Al-Quran secara interpretasi. Ini namanya tahrifut ta'wil. Redaksinya dibiarkan, cuman tafsirnya yang dirubah. Tafsirnya yang dirubah. Saya pernah mendengar seorang laki-laki yang merasa pintar. Ya, gelarnya profesor, doktor, guru besar di sebuah perguruan tinggi, pejabat tinggi di Departemen Agama. Waktu itu kita diundang dalam sebuah seminar. Profesor ini mengatakan bahwa sumber terorisme itu adalah Al-Quran. Wah, terus terang dia ngomong itu ya. Nah, karena waktu itu kita diundang dalam sebuah seminar oleh BNPT itu. Jadi laki-laki ini mengatakan sumber terorisme itu adalah Al-Quran. Nah, lalu dia sebutkan ayat-ayat yang menjadi sumber terorisme. Coba dengar. Innamal mu'minuna ikhwah. Artinya apa? Sungguh orang-orang beriman itu bersaudara. Berarti yang nggak beriman bukan saudara tuh. Makanya dibunuh, dibom. Tuh, coba lihat dari ayat ini muncul ideologi terorisme. Makanya ayat ini kata dia harus dirubah tafsirnya. Tafsirnya apa? Menurut dia tafsirnya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang masing-masing punya keyakinan itu bersaudara. Jadi orang-orang yang punya, kamu punya keyakinan enggak ya? Kamu punya keyakinan ya. Kalau kita sama-sama punya keyakinan berarti kita bersaudara. Subhanallah, orang yang baru belajar bahasa Arab juga tahu kalau itu bukan terjemahan ayat. Nah, ini apa yang dilakukan laki-laki ini? Dia sedang mengubah Al-Quran secara interpretasi. Dia mengatakan contoh lain, kata dia, terorisme keluarga, kekerasan dalam keluarga. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Kata dia ayat ini ayat teroris juga ini. Makanya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi yang betul ayat ini terjemahannya mesti dirubah. Jadi apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah mitra kerja kaum perempuan. Dapat dari mana qawwamuna mitra kerja itu? Profesor doktor paham bahasa Arab tapi kok enggak ngerti cara menerjemahkan yang benar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman besar. Ayat ini juga keliru kalau terjemahnya demikian. Terus yang benar bagaimana? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezaliman adalah syirik besar. Jadi bukan syirik itu kezaliman, tapi kezaliman itu adalah syirik. Lah itu mau dikemanain tuh ayat? Nah, jadi yang ingin kita jelaskan di sini adalah penyakit Yahudi adalah kejahatan terhadap kitab suci. Dua kejahatan Yahudi terhadap kitab suci. Pertama apa? Tahrifut tanzil, mengubah redaksional kitab suci. Nomor 2 adalah tahrifut ta'wil, yaitu mengubah interpretasi kitab suci. Dan ternyata nih, orang-orang yang suka menyimpangkan kitab suci, ternyata itu hukuman bagi mereka tanpa mereka sadar. Agar apa? Agar banyak orang yang tersesat, sehingga setiap orang sesat berada dalam tanggung jawab mereka di akhirat. Seakan-akan di akhirat mereka tidak dihukum Allah karena kalian jahat saja, tidak. Tapi kalian dihukum dengan 5.000 hukuman sesuai dengan 5.000 orang yang sesat karena tafsir menyimpang kalian. Nah, baiklah. Ini hukuman ketiga tadi. Hukuman yang keempat, wa nasu hazzam mimma dzukkiru bihi. Mereka lupa bagian mereka dari apa yang telah diperingatkan. Ini hukuman keempat. Mereka diperingatkan dengan Taurat, lalu mereka lupa dengan peringatan Taurat. Maksudnya mereka mengabaikan Taurat. Ternyata orang-orang yang mengabaikan kebenaran adalah hukuman bagi dirinya tanpa dia sadari. Al-Quran mengatakan A, ternyata dia menolak. Al-Quran memerintahkan B, dia menolak. Ternyata orang-orang yang mengabaikan kitab suci adalah orang-orang yang sedang dihukum tanpa mereka sadari.
Ya, mengabaikan dalam pengertian yang luas, mengabaikan secara ta'lim, secara ilmu, maka mereka nggak mau mempelajari. Atau mengabaikan secara lisan, mereka nggak mau membaca. Mengabaikan secara pendengaran, mereka nggak mau mendengar. Mengabaikan secara amal, mereka nggak mau berbuat. Mengabaikan secara dakwah, mereka nggak mau mendakwahkannya. Jadi setiap orang yang mengabaikan Al-Quran dengan pengertian yang luas, berarti dia sedang dihukum oleh Allah dengan sikap tersebut. Baik. Lalu kemudian hukuman yang kelima adalah pengkhianatan. Wala tazalu tattali'u ala khainatin minhum illa qalilan minhum. Bahwa orang-orang Yahudi akan dibuat oleh Allah berhati khianat. Jadi sampai keturunan-keturunan mereka pun memiliki hati khianat. Ternyata hati yang rusak menjadi pengkhianat seperti yang dialami Yahudi, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keadilan. Mereka berkhianat kepada Allah, maka Allah membuat hati mereka penuh dengan pengkhianatan. Nah, baiklah. Itulah tadi 5 hukumannya bagi orang-orang Yahudi disebabkan karena mereka mengkhianati perjanjian mereka dengan Allah. Pelajaran ketiga dalam ayat yang mulia. Ayat ini tentu menjelaskan sifat-sifat ahli kitab, sifat-sifat orang Yahudi. Sifat mereka adalah menyesatkan penafsiran kitab suci tadi. Dan sifat mereka yang kedua adalah terus-menerus melakukan pengkhianatan. Nah, ya. Lalu pelajaran berikutnya dalam ayat Al-Quran, dalam ayat ini perintah terhadap orang-orang beriman untuk memaafkan orang-orang Yahudi. Jadi mereka, Allah katakan, mereka terlaknat, hati mereka keras, mereka mengabaikan kitab suci mereka, dan mereka akan selalu hidup dengan pengkhianatan-pengkhianatan. Setelah membeberkan kejahatan orang-orang Yahudi, Allah membimbing orang-orang beriman. Kata Allah, maafkan mereka. Maafkan mereka dengan perbuatan kalian dan maafkan mereka dengan ucapan kalian. Nah, maka ayat ini merupakan anjuran, perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala agar orang-orang beriman memaafkan mereka. Namun ulama-ulama kita mengatakan, apakah maaf bagi mereka bersifat mutlak 100%? Jawabannya tidak. Kita memaafkan mereka sepanjang maaf itu tidak membahayakan kita. Adapun jika maaf terhadap mereka justru membahayakan kita, maka kita boleh mengusir mereka, bahkan kita boleh memerangi mereka. Nah, contoh konkretnya perhatikan Madinah. Di zaman Nabi SAW tinggal beberapa etnis Yahudi di Madinah. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, lalu ada Bani Quraizah. Inilah 3 etnis Yahudi di Madinah. Nabi SAW sampai ke Madinah, maka Nabi mengajak mereka bicara. Kata Nabi, kita tinggal di Madinah, maka kita bela Madinah. Kita hidup damai, saling membantu. Awalnya mereka mau. Nah, ini Nabi SAW mencoba menyikapi mereka dengan maaf. Tapi ketika Bani Qainuqa kemudian melanggar, Nabi mengusir mereka. Bani Nadir kemudian melanggar, Nabi mengusir mereka. Bani Quraizah lebih dari sekedar melanggar, bahkan mereka membunuh seorang anak muda. Maka Nabi SAW yang ketiga ini luar biasa. Ya. Nabi memancung setiap laki-laki dewasa. Karena seorang anak muda memasuki perkampungan Bani Quraizah. Lalu diam-diam seorang laki-laki dari Yahudi naik ke atas rumah dengan membawa batu besar. Begitu anak muda ini lewat, lalu kemudian dilempar. Kepalanya pecah mati. Baik, Nabi mencoba rasional. Nabi menjumpai mereka, minta tebusan. Kalian telah membunuh seorang muslim, bayar fidyah dan tebusan atas pembunuhan tersebut. Kalian semua. Tapi Masya Allah, ketika Nabi datang ke pemukiman mereka supaya mereka memerintahkan mereka agar mereka patungan bayar tebusan, ketika itu Nabi duduk bersandar ke rumah salah seorang mereka. Diam-diam mereka buat makar.
coba kamu naik ke atas bawa batu seperti yang kemarin. Tuh. Maka Jibril alaihissalam segera datang, Muhammad, mereka sedang menyuruh seseorang mengangkat batu ke atas untuk memecahkan kepalamu. Segera pulang. Maka Nabi SAW pulang dan Nabi menyiapkan pasukan. Maka mereka pun dikepung oleh Nabi SAW dalam pertempuran yang bernama, dalam peperangan namanya Khaybar. Pemukiman mereka dikepung oleh Nabi SAW. Nabi mencoba berdamai lagi yang ketiga. Kata Nabi SAW, menurut kalian keputusanku apa atas kalian? Mereka mengatakan, kami enggak mau keputusanmu. Kami mau keputusan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az seorang Ansar yang menjamin keberadaan Yahudi Bani Quraizah. Karena Yahudi adanya orang Syam mereka. Mereka datang ke Madinah. Sesuai dengan tradisi Madinah, tidak boleh orang luar masuk Madinah kecuali jaminan dari orang dalam. Maka yang menjamin Bani Quraizah di Madinah adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Maka mereka mengatakan, Muhammad, kami enggak mau keputusanmu tentang kami. Kami mau keputusan sahabat lama kami, Sa'ad bin Mu'adz. Kata Nabi, baik. Dipanggil Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz datang. Kata Nabi, ya Sa'ad, mereka enggak mau keputusanku. Mereka mau keputusan kamu, apa keputusan kamu? Sa'ad bin Mu'adz memberi isyarat ke lehernya begini. Kata Sa'ad gini, satu persatu kata dia. Satu persatu dipancung kata Sa'ad bin Mu'adz. Nabi SAW bersabda, keputusanmu direstui oleh Allah dari atas 7 lapis langit. Maka Nabi memerintahkan setiap laki-laki yang tumbuh jenggot dan kumis, ya, anak-anak laki-laki yang belum punya jenggot dan kumis keluar, perempuan keluar, kakek-kakek keluar, rabi-rabi keluar. Masih ada, periksa masih ada laki-laki yang punya jenggot. Kalau masih ada yang belum punya jenggot, suruh keluar. Sehingga yang tersisa di dalam hanya laki-laki yang dewasa, yang bertubuh kuat. Maka Nabi memanggil namanya satu persatu. Fulan keluar, potong. Fulan keluar, potong. Potong. Berapa orang yang dipotong hari itu? Yang dipotong hari itu mencapai 700 sekian kepala. Bayangin tuh. Bayangin tuh. Tapi memang ini wajar. Nabi pertama datang, kata Nabi SAW, serahkan siapa yang melakukan pembunuhan. Mereka mengatakan, pembunuhnya kami semua. Tuh. Nabi minta satu, mereka minta kami semua. Baik. Kata Nabi, kalau gitu ginilah. Kalau kalian gak mau menyerahkan orang, serahkan tebusan. Mereka justru ingin membunuh Nabi SAW. Yang ketiga, Nabi akan mengadili mereka. Kata mereka, kami gak mau. Kami mau diadili saat mengadili seperti itu. Bukankah itu kemauan mereka? Sudah, satu hari nih, gini, kayak motong bawang gitu kan. Satu gitu, 700. Maka cerita perang Khaybar ini harus dikibarkan buat anak-anak Islam. Agar anak-anak Islam ini tahu bahwa begini nih yang dipahami orang-orang Yahudi. Hitler tahu betul itu. Hitler tahu betul Yahudi wataknya apa. Maka Hitler benar-benar mengadopsi cara Islam. Dikejar, diuber-uber di mana Yahudi tangkap, potong sama Hitler. Benar gak? Iya. Baiklah, tapi jemaah sekalian tentu bagi kita nggak boleh menjadikan itu sebagai pilihan utama. Pilihan utama sesuai dengan ayat. Maafkan orang Yahudi. Ketika maaf itu menguntungkan buat kita dan buat semuanya. Tapi ketika maaf untuk mereka justru akan disalahfahami, disalahgunakan. Maaf untuk mereka akan membahayakan kita, baru opsi kedua. Opsi kedua apa? Kita lakukan apa yang seharusnya. Yahudi Bani Qainuqa diusir dari Madinah. Maka mereka pergi ke wilayah Azri'at namanya di Yaman. Bani Nadir mereka berkhianat, diusir juga dari Madinah. Tapi Bani Quraizah karena mereka demikian jahat, mereka jahat sekali. Akhirnya Nabi SAW memancung mereka. Artinya keputusan untuk Yahudi oleh Nabi pertama dimaafkan. Nomor 2 diusir. Lalu yang ketiga ini dipancung. Satu persatu, bayangin. Dan anak katakan kepada antum, hukuman mati yang paling ringan apa? Pancung.
Sadis tapi itu yang paling ringan. Kenapa? Seluruh syaraf ada di leher kita. Maka ketika orang dipancung, seluruh syarafnya putus sehingga rasa sakitnya nggak lama. Tapi kalau ada orang yang dihukum mati dengan cara ditembak jantungnya, sementara seluruh syarafnya berfungsi. Antum bisa bayangkan betapa sakitnya itu. Tersiksa. Mati 5 kali barangkali itu ya. Ditembak begini, sakit banget lah. Karena semua syarafnya masih aktif, masih berfungsi. Dalam Islam tidak. Hukum mati dalam Islam dengan memutus syaraf supaya rasa sakit itu segera hilang. Alhamdulillah, luar biasa agama kita. Agama kita dari Allah, bukan dari logika. Orang-orang barat mengira hukuman mati dengan menembak begini ini ringan. Ternyata enggak, itu sangat sakit. Hukuman mati yang paling ringan adalah dipancung karena seluruh syaraf langsung putus. Dan itulah hukuman mati yang ditegakkan dalam Islam. Baiklah, ujung ayat Allah berfirman, Allah mencintai orang yang muhsinin, orang-orang baik. Siapa orang baik dalam ayat? Orang baik dalam ayat adalah orang yang memaafkan. Fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Orang baik yang dicintai Allah dalam ayat adalah orang yang memaafkan orang lain. Maafkan orang lain. Berat enggak? Berat. Wah, tapi ingat nih, ente dicintai Allah kalau maafin orang. Ini orang jahat banget, tapi kalau saya maafin, saya dicintai oleh Allah. Nah, jadi dengan demikian, jangan korbankan cinta Allah dengan menolak memaafkan orang. Dengan memaafkan orang lain, berarti Anda telah membuat diri Anda layak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah sekalian, demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat.